Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur di kelas 9 untuk mata pelajaran PPKN. Salam jumpa kembali dengan saya karena kemarin kita sempat ada kendala sehingga kita di tengah jalan harus berhenti. Dan semoga malam hari ini kita dapat berjalan dengan lancar. Namun sampai pada menit yang ke-8 ini saya sudah menunggu teman-teman dari kelas KPB 9 masih belum ada yang masuk sama sekali. Jadi saya masih menunggu untuk teman-teman dari kelas 9 KPB untuk mengikuti pembelajaran pada malam hari ini sebagai pengganti kemarin karena kita sempat tidak melaksanakan pembelajaran atau berhenti di tengah jalan karena gangguan internet atau jaringan internet yang tidak begitu bagus. Ini saya masih menunggu teman-teman dari KPB 9. Kita tunggu beberapa saat, semoga teman-teman dari kelas 9 ini nanti bisa memasuki kelas dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Sampai dengan 11 menit berjalan, teman-teman dari 9 KPB belum ada yang masuk. Saya masih menunggu dari teman-teman KPB.
Sudah 16 menit berjalan, namun teman-teman dari kelas 9 KPB masih belum ada yang memasuki kelas sama sekali. Oke, selamat datang Mbak Fitri. Halo, selamat malam Mbak Fitri. Selamat datang di kelas PPKN. Halo. Iya, Mbak Siti juga selamat malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fitri dan Mbak Siti bisa mendengar suara saya? Baik-baik. Iya, tidak jadi masalah ya. Halo. Bisa dengar suara saya? Iya, tidak apa-apa. Mbak Fitri dan Mbak Siti bisa mendengar suara saya? Halo. Halo. Mbak Fitri dan Mbak Siti bisa dengar suara saya? Halo. Oke, bisa ya? Baik-baik. Sampai sejauh ini sudah 19 menit berjalan, baru 2 orang siswa yang masuk, tapi tidak jadi masalah ya. Yang penting ini sesuai dengan tadi saya diberitahu oleh Mbak Bidadari Sari ya. Mbak Bidadari Sari, hari ini kita ada kelas PPKN menggantikan kelas IPA ya, sebagai ganti untuk pertemuan kita yang kemarin, karena sempat ada gangguan sehingga mau tidak mau harus kita hentikan di tengah jalan, seperti itu ya. Ya, selamat malam untuk Mbak Airin. Iya, selamat malam. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kelas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada malam hari ini dapat kita laksanakan dengan baik, dan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Seperti itu ya. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat malam buat teman-teman kelas 9 KPB semester 5. Walaupun pada malam hari ini baru 3 orang, jadi baru sedikit sekali, tidak sesuai dengan ini ya, jumlah kelas. Karena ada berapa kalau nggak salah ya, ada 15 atau berapa, dan malam hari ini baru 3 yang masuk. Tapi tidak menjadi masalah, nanti teman-teman biar bisa menyimak video atau videonya bisa diputar kembali. Nah, malam hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah untuk memasuki di semester 2 ini ya. Iya, ini seperti kelas private ya.
kelas privat. Jadi kita bertiga, nggak masalah. Namun sebetulnya ya jadi kurang rame ya kelasnya, tapi harus tetap semangat dan belajar. Oke, kita langsung aja memasuki materi karena waktunya tinggal sedikit lagi, ya kan? Iya, tidak jadi masalah. Jadi ini waktunya tinggal sedikit lagi. Kita langsung memasuki materi saja. Pada malam hari ini memasuki kelas semester, ya. Kemarin kita sudah UTS, kita sudah tinggalkan materi yang kemarin. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan dari otonomi daerah. Pelaksanaan dari otonomi daerah ya. Mari kita lihat slide-nya. Oke, slide-nya bisa terbaca ya, teman-teman. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masalah otonomi daerah. Iya, selamat malam Mbak Sri Lestari. Silakan menempatkan diri dan ikut menyimak materi. Kelas juga baru kita mulai ya kan? Karena ya memang teman-teman baru hadir. Tadi sudah saya tunggu-tunggu sampai berapa ya? Sampai 19 menitan ya kan? Belum ada, dan malam ini sudah hadir. Alhamdulillah sekali. Kita langsung bisa belajar bareng. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang pokoknya. Ya. Ada Mbak Rara juga saya ucapkan selamat malam, selamat datang mengikuti kelas. Langsung kita menyimak pada slide materi yang telah saya buat ya kan. Di situ ada animasi sedikit ya kan, buat penghibur. Malam hari ini kita akan belajar tentang otonomi daerah. Slide-nya belum ada ya? Nggak kelihatan. Halo? Di tempat saya kok sudah ya? Di whiteboard 2 dan whiteboard 3 kelihatan tidak? Di whiteboard 2 dan whiteboard 3 kelihatan nggak? Whiteboard 2 dan whiteboard 3. Aduh. Slide-nya ini nggak kelihatan. Padahal sudah loh. Oh, bentar. Ini saya coba upload yang keempat ya. Di whiteboard yang keempat coba saya upload lagi terkait dengan slide-nya. Semoga saja bisa. Oke. Baik, sambil menunggu uploadan yang kedua, sebetulnya di slide saya sudah ada ini untuk di papan saya sudah ada slide-nya. Baik ya. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan otonomi daerah. Karena belum kelihatan maka saya tulis saja biar teman-teman bisa mengikuti ya. Oke. Malam hari ini kita akan belajar tentang otonomi daerah ya. Otonomi daerah. Oke. Ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Bisa dilihat untuk slide untuk papan tulis saya.
Papan tulis saya bisa dilihat, teman-teman? Halo? 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 Oke, kita memasuki definisinya terlebih dahulu berkaitan dengan otonomi daerah ya. Otonomi daerah. Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu autos dan nomos. Autos memiliki arti yaitu sendiri. Artinya autos adalah sendiri. Dan nomos artinya yaitu aturan. Maka di sini dapat diartikan bahwa otonomi itu artinya adalah mengatur sendiri, ya. Oke. Otonomi itu artinya adalah mengatur sendiri. Ya. Jadi teman-teman bisa memahami ini semua karena kita ketahui bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang sangat luas sekali ya kan. Terbagi menjadi beberapa pulau ya. Ada bermacam-macam pulau, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Papua dan lain sebagainya itu. Maka ada yang namanya pemerintah pusat dan ada yang namanya pemerintah daerah. Nah, maka di dalam kepemerintahan itu ada dua pengaturan ya. Ada yang terpusat dan ada yang diserahkan kepada daerah. Nah, diserahkan kepada daerah itulah yang dikatakan dengan otonomi daerah. Atau artinya apa? Daerah itu diberikan suatu kesempatan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Oke, mohon maaf. Oke. Halo. Halo. Bisa dengar suara saya, teman-teman? Halo. Halo. Oke. Jadi saya lanjutkan kembali berkaitan dengan otonomi daerah. Ya, suara saya bisa didengar ya? Suara saya bisa didengar ya? Berkaitan dengan otonomi ini, otonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan nomos.
autos itu artinya sendiri dan nomos itu adalah aturan. Yang di sini dapat diartikan sebagai otonomi, yaitu mengatur sendiri. Nah, di dalam sebuah kepemerintahan itu ada yang namanya pemerintahan pusat, ada yang namanya pemerintahan daerah. Maka di sini pemerintah memiliki sebuah aturan untuk mengatur wilayah sendiri di daerah. Itu yang dikatakan sebagai otonominya. Diberikan suatu kebebasan sendiri untuk mengatur daerah masing-masing. Mungkin teman-teman kalau bisa melihat slide, bisa ya? Halo? Ya, teman-teman ini bisa sambil melihat slide-nya. Pada hakikatnya yaitu Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, ya kan. Kemudian pelaksanaan pemerintahan dibagi atas daerah, provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian mempunyai Pemda dan pengaturan pada pengurusan sendiri. Nah, pada konteks ini dalam proses pengaturannya itu ada yang namanya asas otonomi dan ada namanya asas tugas pembantuan. Nah, asas otonomi inilah yang akan kita bahas nanti. Kenapa sih setiap daerah itu diberikan otonomi oleh pemerintah gitu kan? Kenapa kok tidak diatur semuanya langsung oleh pusat, harus diserahkan kepada daerah-daerah? Nah, seperti itu. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, halo. Jadi sebelum kita memasuki ini semua, ya kan, saya akan mendefinisikan sesuai ini tadi. Otonomi daerah itu dapat didefinisikan yaitu seperangkat wewenang sendiri yang dimiliki suatu daerah secara sah, yang bersifat pemerintahan sendiri dan diatur oleh hukum atau aturan sendiri. Baik, saya ulangi lagi. Jadi otonomi daerah itu merupakan seperangkat wewenang sendiri yang dimiliki suatu daerah secara sah, yang bersifat pemerintahan sendiri dan diatur oleh hukum atau aturan sendiri. Nah, pemerintahan daerah ini diatur pada UU nomor 32 tahun 2004. Nah, untuk UU nomor 32 tahun 2004 ini tentang otonomi daerah atau pemerintah daerah, ini merupakan suatu hak atau wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan. Jadi dapat kita ketahui bahwasannya apa? Setiap daerah itu mereka memiliki wewenang sendiri untuk mengatur kepemerintahannya. Bagaimana mengatur masyarakat yang ada pada daerah-daerah tersebut. Mereka punya hak dan wewenang. Makanya apa? Di setiap daerah, di setiap kepemerintahan suatu wilayah pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda. Halo. Nah, selain itu juga ada di UU RI nomor 33 tahun 2004, ya, berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, berkaitan dengan finansial yang itu ya. Kemudian di sini ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu tentang pemerintah. Pemerintah itu siapa sih? Kadang kita ini ya, kita dengar banyak pemerintah gitu kan, diatur oleh pemerintah. Nah, biar kita tahu bersama sebetulnya pemerintah itu siapa. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pemerintah adalah
seperangkat NKRI yang terdiri dari presiden bersama para menterinya. Itulah pemerintah. Saya ulangi lagi, pemerintah adalah seperangkat NKRI yang terdiri dari presiden bersama para menterinya. Itulah pemerintah. Jadi seluruh kabinet-kabinet yang terbentuk ya bersama dengan presiden, itulah yang dikatakan pemerintah. Dia yang melaksanakan suatu kegiatan kenegaraan, kepemerintahan. Kemudian ada yang namanya pemerintah daerah, yaitu kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah badan legislatif daerah. Ya, itu adalah pemerintah daerah. Saya ulangi lagi. Kalau yang pemerintah daerah yaitu kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Kemudian ada istilah lagi yaitu desentralisasi ya. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka NKRI. Jadi kalau bisa digambarkan desentralisasi ini ya, desentralisasi ya. Jadi saya gambarkan dulu. Desentralisasi ya, berkaitan dengan desentralisasi ya. Gambarannya seperti ini. Indonesia itu merupakan suatu negara kesatuan yang sangat luas daerahnya. Nah, ini harus ada yang namanya, kalau sudah ada aturan otonomi daerah, itu ada yang namanya desentralisasi. Nah, bentuk desentralisasinya kayak gini. Nah, kita buat ini misal aja. Bentar. Oke, agak lemot ini ya. Nah, misal ini adalah Indonesia. Kemudian ada lagi. Oke. Nah, kecil ya kan. Bentar. Oke, ada kecil lagi. Banyak. Ini kecil-kecil ini saya anggap adalah sebagai daerah ya gitu ya. Sebagai daerah. Nah, ini adalah sebagai daerah-daerah. Daerah A, daerah B, daerah C gitu ya. Ini misal daerah A. Kemudian yang ini misal daerah B. Oke. Ini daerah B. Kemudian lagi ini daerah C. Bentar ya. Ini C. Kemudian D. Kemudian E, F, dan yang terakhir adalah G ya. Oke, yang baru datang silakan menempatkan diri. Jadi lingkaran yang besar ini saya anggap adalah Indonesia seutuhnya ya kan, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Nah, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kita itu terbagi atas berbagai macam pulau-pulau gitu kan, terpecah menjadi beberapa macam pulau. Nah, di dalam pulau-pulau itu ada yang namanya daerah-daerah gitu kan.
ada yang namanya daerah-daerah. Nah, ini saya anggap aja tiap kecil-kecil ini adalah daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ini saya contohkan kecil. Nah, daerah-daerah ini diberikan suatu otonomi, diberikan suatu kebebasan untuk mengatur kepemerintahannya sendiri. Saya contohkan misal di daerah saya itu di daerah Jepara gitu kan, itu memiliki otonomi daerah ya, yaitu daerah Jepara. Kemudian nanti di daerah Kudus dia juga ada otonomi kepemerintahan daerah Kudus. Kemudian Brebes mungkin dia juga ada pengaturan aturan tentang daerahnya itu, ada adat istiadat dan lain sebagainya, itu pasti ada. Nah, ini namanya desentralisasi. Dari setiap daerah itu memiliki aturan-aturan sendiri gitu ya. Nah, di bawah naungan pusat. Nah, naungannya pusat adalah ini yang paling besar, yaitu NKRI. Anggap aja ini Indonesia gitu ya. Anggap aja seperti itu. Jadi ini penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka NKRI. Jadi dia di dalamnya gitu. Kemudian ada yang namanya dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil presiden atau perangkat pusat daerah kayak gitu. Dekonsentrasi, ada pelimpahan wewenang. Jadi gubernur itu punya hak atas wilayahnya itu. Gubernur. Kemudian ada perangkat daerah yang lain, ada bupati, itu dia memiliki hak untuk mengatur daerahnya. Jadi tidak hanya presiden. Jadi presiden istilahnya sudah memberikan wewenang kepada gubernur ini untuk mengatur daerahnya, atau bupati, ataupun ada wali kota dan lain sebagainya gitu. Kemudian tadi ada yang namanya tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana, dan SDM dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan. Ada wajib bagi pemerintah daerah bahkan sampai dengan desa, nanti dia memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah pusat atas pengelolaan yang telah dilaksanakan pada daerahnya itu sendiri. Itu yang perlu dipahami. Jadi tugas pembantuan artinya apa? Daerah-daerah itu membantu pemerintah pusat. Dia membantu kerja pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu tidak langsung turun ke daerah, tapi semua hal yang berkaitan dengan daerah-daerah itu diakomodir dulu oleh daerah, baru nanti dari daerah melaporkan kepada pusat. Contohnya ya, berkaitan dengan jumlah penduduk gitu kan, berkaitan jumlah penduduk. Jadi mulai dari pemerintahan terkecil, mulai dari desa gitu kan, RT RW, kemudian nanti masuk ke kecamatan, kemudian baru nanti masuk ke kabupaten gitu kan. Nah, dari kabupaten nanti baru melaporkan ke provinsi, dari tingkat provinsi nanti baru melaporkan ke tingkat pusat. Nah, seperti itu. Jadi ada prosesnya. Maka hal yang seperti ini dapat membantu pemerintah pusat dalam melakukan suatu pendataan, khususnya berkaitan dengan pembiayaan, berkaitan dengan sarana, berkaitan dengan prasarana, SDM, dan kewajiban yang lainnya. Itu yang perlu dipahami. Oke, baik. Halo, teman-teman, bisa mendengar suara saya?
Oke, kita memasuki yang berikutnya, yaitu otonomi daerah. Ya, otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Nah, itu yang dikatakan sebagai otonomi daerah. Jadi daerah-daerah itu diberikan kewenangan, diberikan kebebasan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Misal di situ ada seorang bupati ya, tingkat kabupaten. Berarti Pak Bupati itu boleh mengatur daerahnya sendiri. Dia memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya. Ada aturan-aturan yang mengikat yang beliau itu boleh buat untuk masyarakatnya demi kebaikan daerahnya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. Itu yang dikatakan sebagai daerah otonom. Ada batas-batas tertentu, kewenangan-kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat. Oke, baik ya. Jadi mungkin apa ya? Kalau di tempat saya ini bagus kok. Tuh. Iya, untuk kelas saya, untuk sinyal pada malam hari ini bagus. Tapi kenapa ya audionya nggak begitu bagus ya? Oke. Baik. Kita lanjut kembali, yaitu wilayah administrasi ya. Wilayah administrasi yaitu wilayah kerja gubernur selalu wakil pemerintah gitu ya. Ada namanya wilayah administrasi. Dan masih banyak istilah-istilah di sana sampai dengan tingkat kelurahan. Itu sampai dengan pada tingkat kelurahan ya. Teman-teman bisa pelajari bersama. Untuk slide-nya ini sudah saya berikan kemarin ya. Untuk slide-nya, jadi teman-teman nanti bisa membuka slide-nya kembali, bisa dipelajari bersama-sama. Saya kurang tahu kenapa suara saya kurang begitu jelas, karena kalau bicara tentang sinyal malam hari ini sinyal saya bagus ya, ini bisa dilihat teman-teman. Untuk sinyal saya bagus, tapi kenapa suaranya kurang begitu bagus ya, saya juga kurang begitu tahu. Oke, ya udah, nanti teman-teman bisa memutar kembali video yang kita pelajari pada malam hari ini. Kemudian ada yang namanya desa. Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Ya. Desa itu berada di daerah kabupaten. Ada yang namanya desa-desa. Desa-desa itu pun memiliki otonomi sendiri. Jadi per masing-masing desa itu memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda. Tidak sama. Antar desa itu tidak memiliki aturan yang sama. Dia berbeda sekali aturan-aturannya ya. Bahkan adat istiadatnya pun sangat berbeda sekali. Jadi teman-teman nanti bisa membandingkan antara di sini
di Indonesia teman-teman sudah tahu di desa di Indonesia itu bagaimana. Kemudian bisa bandingkan, apalagi ini coba bandingkan yang ada di luar negeri sana, khususnya di Taiwan, coba bagaimana gitu kan. Pasti mereka memiliki aturan yang berbeda gitu kan, adat istiadat yang berbeda. Karena apa? Semua desa itu memiliki otonomi atau kewenangan untuk mengatur kepemerintahannya sendiri, ya kepemerintahan di desa itu artinya. Kemudian ada lagi yang namanya desentralisasi, ya yang tadi saya sudah jelaskan tadi ya, transfer perpindahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Oke, kemudian pemerintah pusat ini dalam mentransfer ya, dalam konteks desentralisasi atau dalam konteks perpindahan itu ada yang namanya daerah bawahan, ada yang namanya organisasi pemerintah yang semi bebas, dan ada yang masuk pada sektor swasta. Itu nanti kita akan bahas satu per satu ya. Nah, ada 4 macam desentralisasi. Yang pertama yaitu desentralisasi politik, bertujuan untuk menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat. Ya, ada 4 desentralisasi. Ada yang namanya desentralisasi politik, ada yang namanya desentralisasi administrasi, ada yang namanya desentralisasi fiskal, dan ada yang namanya desentralisasi ekonomi. Nah, desentralisasi ini diberikan kebebasan bagi pemerintah pusat gitu kan kepada pemerintah daerah untuk mengelola, ya untuk mengelola. Jadi desentralisasi politik artinya apa? Daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur politik yang ada di daerahnya. Kemudian berhubungan dengan administrasi. Nah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur kegiatan administratif atau dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah itu agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ada namanya fiskal. Fiskal itu berkaitan dengan sumber dana atau keluar masuknya dana di suatu daerah. Itu mereka boleh mengatur sendiri. Kemudian ada yang namanya desentralisasi ekonomi ya, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan dengan sektor publik atau sektor privat. Seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita hanya bahas sampai dengan desentralisasi dulu. Minggu depan kita akan bahas yang lain. Tentu lanjutan dari ini semua. Karena memang waktu kita sudah tersita banyak sekali tadi. Sangat terlambat sekali ketika kita masuk kelas. Kemudian ini juga ada gangguan suara ya. Padahal kalau di sini mic-nya bagus. Oke, mic settingnya bagus ini. Halo. Oke, pakainya real text. Halo. Halo. Bisa dengar suara saya? Iya, karena waktu belajar kita sudah habis, tinggal 1,5 menit lagi.
Maka kita akhiri saja untuk pembelajaran pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, atau mungkin kalau suara saya tidak begitu kedengaran di teman-teman semua, nanti video akan segera saya upload dan teman-teman bisa memutar kembali. Semoga apa yang menjadi pemahaman atau penjelasan saya bisa dipahami dengan baik, atau mungkin kalau memang belum bisa dipahami ya nanti kita bisa lanjutkan melalui via chat, tidak masalah. Ketika saya memang tidak ada halangan suatu apapun, pasti langsung saya respon. Oke, terima kasih untuk attentionnya pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dari saya cukup, saya akhiri. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.